Yang sebelah kanan kelihatannya dari wajahnya terlihat lagi pusing ngurusin anak. Semoga diberikan kesabaran dan ketegaran dalam mendidik anak ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu semuanya, selamat berkah majelis taklim An-Nur. Sama dengan namanya Bunda Nur, emang sengaja? An-Nur, Masya Allah. Majelis taklim An-Nur yang menjadi panitia. An-Nur itu cahaya. Nama Allah ada Asmaul Husna, namanya An-Nur. Cahaya di atas cahaya. Itu ada di Al-Quran. Cahaya Allah tuh nembus. Allah memberikan cahaya kepada hamba-hambanya yang terpilih. Insya Allah ibu-ibu yang hadir di tempat ini, yang hadir di majelis sekali, semua dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah perawatan mahal. Kalau ingin glowing, kalau ingin bercahaya yang sesungguhnya, sudah rebut cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-Nur. Ibu di belakang yang gak punya uang buat perawatan, sudah baca Asmaul Husna, Ya Nur, Ya Allah, Ya Nur. Insya Allah Allah berikan cahaya yang keluar dari hati. Insya Allah. Kok amin terus? Amin. Semuanya doa. Baik ibu-ibu semuanya, hari ini saya akan membahas tentang peran seorang ibu yang membawa keluarga bahagia di dunia dan akhirat. Suratnya surat At-Tahrim ayat 6. Ibu-ibu sudah hafal? Belajar Quran sudah berapa puluh tahun? Masya Allah. Belajarnya saja dan jadi pahala, membacanya saja jadi pahala, tapi belum hafal, tinggal dihafalkan. Surat At-Tahrim ayat 6. Catat bu, supaya tidak bubar pokok. Bubar ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la sudah belum? Coba pegang pundak ibu temannya sebelah. Pegang. Sudah apa? Kanan, biar kompak. Ibu ikut saya. Ibu hafalkan surat At-Tahrim ayat 6. Insya Allah. Jangan lagu hafal, ayat Al-Quran tidak hafal. Hafalkan ya. Lagi ya ibu-ibu ya. Tahu nggak ibu, ayat Al-Quran yang harus dihafal tuh itu teh bikin nyelek tuh. Tapi tetap ibu mah bahagia ya. Allahu Akbar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu teh mengerikan ya bu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Apa itu api neraka? Yang bahan bakarnya adalah manusia
dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ibu-ibu pernah enggak? Ibu ketika melihat anak-anak sedang tertidur pulas, terus ibu tatap wajah anak-anak ibu, kira-kira anak kita itu selamat enggak nanti di akhirat? Pernah enggak, Bu? Sepertinya belum pernah. Mulai nanti, tapi anak saya sudah pada nikah, sudah pada pisah rumahnya sama kita. Ya udah, foto aja. Ibu kalau di status masang foto keluarga orang lain atau foto ibu sendiri? Keluarga sendiri kan? Gak pernah ya, berarti sama-sama saya. Kalau di rumah punya, ibu coba tatap satu-satu. Dari mulai anak pertama, ada menantu, ada cucu, buyut, ada yang buyut buyut, semua tatap satu-satu. Ya Allah, apakah si Cikal ini selamat enggak ya? Yang kedua ini anak kedua perempuan yang suka dampingin saya, selamat enggak ya? Yang ketiga, terus ternyata ibu semuanya ada 12. Kalau cuma satu berarti satu. Itu harus jadi pertanyaan buat kita. Alhamdulillah saya punya anak 7, cucu 15. Banyak gak, Bu? Apakah itu dikatakan sukses? Belum. Yang dikatakan sukses kalau nanti di akhirat saya bisa melihat 15-nya cucu saya, anak menantu saya ada di sebuah kampung namanya kampung surga. Di absen anak pertama, ini mah anak kedua, ini anak ketiga, cucu semua kumpul seperti kita lebaran, pakai dress code, pakai yang suka pakai dress code, ini biru gini. Jangan-jangan, Bu, nanti ketika kita ngabsen di akhirat, yang nggak ada di surga, jangan-jangan kita. Na'udzubillah ini. Maka ayat ini mengingatkan kita, ku anfusakum, jagalah dirimu dulu, baru bisa menjaga orang-orang yang kita cintai. Ini sampai jam berapa? 9. Udah atau jam 9 ya. Ayat ini semoga ibu bisa hafal, ibu pahami, tadaburi, supaya apa? Serius menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. Lebih harus seriusnya daripada anak kita nggak bisa bahasa Inggris. Benar? Nggak bisa bahasa Inggris nggak apa-apa, asal bisa Quran. Nggak bisa bahasa apalagi Belanda, nggak apa-apa, asal bisa Quran. Tapi kalau anak ibu bisa Quran, bisa matematika, bagus. Anak ibu bisa Quran, jadi dokter, bagus. Buat apa jadi pengusaha tapi nggak ngerti siapa Tuhannya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi udah ya sholawatannya ya. Ya Allah, apa sih yang paling kita rindukan ya, Bu? Yang paling kita rindukan, kita ingin memiliki keluarga seperti keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu masih pada hidup suaminya? Alhamdulillahnya sekian ukuran semangat. Alhamdulillah. Ibu yang masih ada pasangan, yang masih ada suami, syukuri, karena ada yang sudah meninggal, ada yang berpisah, masing-masing beda-beda, tapi tetap dalam berkeluarga sekarang ini. Kita pengen keluarga yang selamat dunia, selamat akhiratnya,
keluarga yang sempurna itu adalah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ibu-ibu sholawatan, suaranya tos nini, tapi sararainya suaranya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ibu kalau sedang bersolawat begitu sambil berdoa dalam hati, ya Allah, jadikan keluarga kami, jadikan keluargaku menjadi keluarga seperti indahnya keluarga Rasulullah SAW. Walaupun pada kenyataannya masih jauh tanah ke langit, tapi tak apa kalau kita punya harapan. Semoga ibu-ibu yang hadir di sini para suaminya selembut Rasulullah SAW. Bu, Rasul Maya itu kalau pagi-pagi pengen sarapan, wahai Aisyah, Bunda Aisyah, pagi ini ada makanan? Enggak. Suamimu belum sarapan. Tapi kata Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, tidak ada makanan pagi ini. Apa jawaban Rasul? Baiklah istriku, aku akan saling sunnah. Ada ibu suami kayak gitu. Mudah-mudahan pulang dari sini suami ibu berubah 180 derajat. Pak, tadi ibu-ibu cara ranting deh Pak. Emang kenapa itu pakai cincin? Kayaknya bagus. Ibu seumur-umur belum pernah pakai cincin. Kata suami, ada tabungan mah, besok pergi ke toko emas. Kenapa suami ngasih seperti itu? Menjaga perasaan dan tahu perasaan istri. Maksudnya kayak gitu. Tapi ibu jangan mengharapkan suami kayak gitu. Lihat dulu bagaimana Sayyidah Khadijah kepada Rasul, bagaimana Sayyidah Aisyah istri Rasul kepada Rasulullah. Emang tidak ada keluarga yang paling sempurna kecuali keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mah cuman cita-cita. Boleh Bu bercita-cita? Ibu pengen keluarga suaminya seperti Rasulullah, ya sudah, kita seperti Sayyidah Khadijah. Bu, Ibu, Sayyidah Khadijah tuh kaya ibu. Saking kayanya pokoknya katanya ya, itu kucing gemboknya ada gudangnya. Berarti kaya banget ya Bu. Sepeninggal suaminya yang satu yang kedua meninggal karena beliau adalah seorang pengusaha, uangnya banyak, hartanya banyak, tapi sudah menikah. Kupasrahkan kepadamu ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Sayyidah Khadijah menjelang wafatnya itu datang kepada Fatimah berkata, wahai putriku, sampaikan kepada ayahmu, sudah tak ada pakaian yang layak. Ibumu sebentar lagi sepertinya akan wafat. Mintakan sorban pakaian yang biasa dipakai oleh ayahmu buat kain kafanku. Berarti bajunya nggak banyak ya Bu? Ibu ada berapa pasang di rumah baju? Sampai itu raknya begini ya Bu ya. Saking penuhnya itu baju. Dari sejak ibu menikah 50 tahun yang lalu, baju pengantin masih ada, betul nggak Bu? Tas yang udah bulukan masih ada. Bukan berarti saya mengajak ibu-ibu pulang dari sini bajunya cuma 2, enggak. Cuman saya mengajak supaya kita jadi istri seperti Sayyidah Khadijah. Minimal kalau sudah ada baju, jangan bilang tak punya baju.
ada pengajian kemana? Ke majelis taklim Ainur. Aku mah nggak akan ikut. Kenapa? Nggak punya baju. Padahal itu teh serak penuh tuh. Jauh dibandingkan dengan Sayyidah Khadijah. Minimal kita syukuri baju yang ada. Jangan menatakan tidak ada baju. Sayyidah Fatimah mah bajunya cuma 2. Ini teh buat pembanding buat kita ibu. Kalau ibu punya rumahnya RSSS itu yang ada, syukuri. Gampang kalau menasihati nabi. Prakteknya teh alhamdulillah. Ibu, itu impian kita semua. Keluarga yang sempurna adalah keluarga Rasulullah SAW. Ibu, sekarang pertanyaannya gimana? Kita sebagai ibu bisa jadi jalan keluarga kita tuh bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kok apa yang Teteh ceritakan tadi kayaknya ideal banget ya Bu ya? Bu, saya di jalan baru tahu sekarang lagi viral katanya film siapa tuh? Vina. Ibu update ya? Oleh melihat yang seperti itu ayat-ayat kauliyah. Itulah kejadian sekarang. Anak-anak muda yang jadi preman, anak-anak muda yang tak mikir apa yang akan berdampak, masuk penjara ketawa-ketawa, itu generasi Z. Sekarang lewat generasi Z, generasi Alpha, gimana bisa menghantarkan keluarga bahagia akhirat? Kenyataan sekarang seperti itu kan Bu? Gini kan judulnya tentang ibu. Apa ini yang hadir semua ibu-ibu? Ya berarti pas ya, nggak ada bapak-bapak. Ada di luar. Bapak-bapak mah pemimpin keluarga. Bapak-bapak yang di luar yang mendengar untuk menghantarkan keluarga di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Justru yang paling utama adalah pemimpin keluarga. Bu, nanti pulang dari sini bilang sama bapak, Pak, mendidik anak itu tugas bersama. Justru yang paling utama harus memikirkan anak-anak adalah bapak. Si bapak ini ceramah di mana? Ini Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin untuk perempuan. Laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Kalau di rumah ada anak yang tawuran, ada anak geng motor, dia dengan ketawa-ketawa masuk penjara. Kalau ada anak yang hamil di luar nikah, seperti di Jawa Timur, dia berduyun-duyun datang ke kantor urusan agama dalam keadaan hamil di luar nikah, bilang, Pak KUA nikahkan kami dengan pasangan yang menghamili kami, kan gitu Bu? Bu? Ya. Itu anak perempuan yang datang hamil di luar nikah, anak siapa Bu? Anak ibu? Ibu. Ada bapaknya nggak Bu? Yang harus tanggung jawab siapa Bu? Bapak dan ibu. Sebelum yang bertanggung jawab ibunya, bapaknya. Insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini mah nggak ada yang diuji seperti tadi. Amin. Mungkin ada yang di belakang itu, Teteh, saya mah baru dapat informasi anak saya hamil di luar nikah. Dia mau nikah sama pacarnya teh murtad, masuk Kristen. Ketika dikasih tahu, nah mau kemana kamu? Ibu nggak ridho kamu keluar dari Islam. Ibu udah sedih lihat kamu hamil di luar nikah. Apa jawaban anaknya? Apa ibu? Ngapain ngurus urusan saya? Saya sudah dewasa, sudah bisa ngurus diri sendiri. Jangan ganggu saya. Kisahnya Bu, gimana kalau kejadian seperti itu?
Gimana Bu? Kok ibu mahal lekil kelas? Semoga Allah memuliakan Bunda Eli Risman. Pernah ceramah di sini? Beliau konsen puluhan tahun untuk menggali bagaimana para ibu mempersiapkan generasi dari mulai dalam kandungan supaya lahir anak-anak yang tidak menjadi fitnah, anak-anak tidak menjadi musuh, dan itu harus disiapkan dari sejak dalam kandungan, bahkan dari sebelum menikah. Bu, anak-anak kita sudah pada punya anak ibu? Bu, jadi sekarang mau gimana Bu? Kalau anak ibu yang sudah menikah, sudah punya anak lagi, jadi kurota ayub tinggal sujud syukur. Terima kasih ya Allah, anak saya sudah menikah, anaknya taat, nggak kebawa kemana-mana, nggak ada dari anak dari semua 11 anak, nggak ada yang terjerumus ke dalam narkoba. Terima kasih ya Allah. Nggak ada satupun yang hamil di luar nikah. Terima kasih ya Allah. Nggak ada satupun yang mengganggu tetangga atau dia, maaf ya, di kantornya bikin onar. Alhamdulillah ya Allah. Padahal saya sebagai ibu nggak ngurus-ngurus amat. Itu rahmat Allah aja ya Allah. Mungkin doa saya setiap sepertiga malam terakhir, saya titipkan anak saya kepadamu ya Allah. Ilmu saya sedikit, ilmu saya terbatas, tapi doa saya diijabah ya Allah. Terima kasih Bu, yang anaknya sudah baik, udah punya anak lagi, banyak sujud syukur. Alhamdulillah. Bagi ibu yang sekarang anaknya sudah punya anak lagi, masa lalunya pernah narkoba, sekarang masih belum sembuh, apa yang harus ibu lakukan? Apa yang harus sabar? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Segera mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, saya punya anak, sudah punya anak lagi, sholatnya masih ditinggalkan. Kita bertamu ke rumah anak kita, dia sudah punya anak, harusnya pas adzan maghrib berangkat ke masjid seperti keluarga tetangga, berduyun-duyun ke masjid. Nah, anak kita yang sudah punya anak, maghrib masih buka HP. Dia sudah punya anak, dengan anaknya sama, masih main game maghrib. Sedih nggak Bu? Sedih nggak Bu? Apa yang dikatakan ibu? Mungkin marah. Ini anak sudah punya anak, nggak tahu diri, bikin malu mama. Jangan dulu marah. Apa yang terjadi sekarang di anak kita itu hasil tanaman kita dulu. Pernah nggak mikir kayak jarang juga kita masukkan nyalahin orang, benar? Saya sebelum ceramah ke sini merenung dari kata, oh iya, kalau melihat ada kekurangan, kesalahan pada diri anak, jangan tuduh dia yang salah, ke diri dulu. Jadi kalau kita ngerasa bodoh, ngerasa lalai dulu mendidik anak-anak, segeralah bertaubat. Pulang dari sini Bu, lihat anak belum taat. Kalau anak sudah taat, sujud syukur. Kalau anak kita belum taat, masa lalunya pernah bikin malu kita, ambil air wudhu, sholat taubat 2 rakaat, sujud yang lama. Ibu nangis kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Pernah nggak kayak gitu? Belum kayaknya. Insya Allah pulang dari sini ya. Insya Allah. Syukur, taubat. Yang baik disyukuri, yang salah ditaubat. 2. 1 taubat,
Cepat beres ya. Mudah-mudahan ibu dicatat pulang dari sini saya berbagi ilmu sedikit. Tapi mudah-mudahan inilah yang menjadi gong, yang menjadi start kita sungguh-sungguh untuk menjaga anak-anak kita, keluarga kita dari fitnah dunia, fitnah akhirat. 2. Setelah kita mengakui bahwa kondisi anak-anak kita belum soleh karena kelalaian kita, karena kesalahan kita, ibu jangan larut dalam kesedihan. Ini ada ibu-ibu yang sedang berhadapan dengan masalah berat. Anaknya hamil di luar nikah, keluar dari Islam, mau menikah di gereja, itu udah campur. 1, awali dengan taubat. 2, ibu kalau ada masalah seperti itu, kesempatan untuk kita bahwa memperbaiki yang salah harus dengan ilmu. Ibu seminggu berapa kali ke majelis taklim? Hampir tiap hari. Masya Allah, kayak mahasiswi ya. Setiap hari pengajian ya Bu? Alhamdulillah. Berarti itu harus disyukuri. Harusnya kalau setiap hari mendapatkan itu berarti ibu punya bekal. Terus kenapa kalau ada anak seperti jangan-jangan ilmu yang kita dapatkan itu masuk dari telinga kanan keluar dari telinga kiri? Atau mungkin Bu ilmunya kurang update. Tahu kurang update? Ibu belajar tentang surga neraka. Ayat Quran tentang surga ini Al-Baqarah ayat 25. Quran tentang neraka di surat Ar-Rahman Al-Waqiah. Ibu belajar aja tentang surga neraka, tapi ibu tidak belajar bagaimana menghadapi anak generasi Z. Bu, ibu bisa buka internet? Bisa? Alhamdulillah, berarti modern. Ibu bisa bahasa Inggris? Tidak bisa. Anaknya pintar bahasa Inggris. Baik. Ibu suka ikut jalan-jalan kalau ke mall sama anak? Nah, itu terlalu jauh kayaknya ya. Anaknya senangnya ke mall, buka internet, ibunya ke pengajian terus. Bukan berarti salah ya. Berarti ada ilmu yang harus kita pelajari sekarang, bagaimana mendekati anak-anaknya. Bu, saya dulu waktu kecil sama orang tua, kalau dikasih tahu tentang sholat itu dengan pelototan, bawa pentungan, itu sudah takut. Itu zaman dulu. Cucu sekarang, anak sekarang, nenek ada cucu main ke rumah, neneknya bawa pentungan, apa kata cucu? Aku mah nggak mau main lagi di rumah nenek. Neneknya serem. Benar nggak Bu? Zaman dulunya ngajarin sholatnya sama. Zaman sekarang anak cucu zaman generasi apa sama harus menjaga sholat. Tapi yang harus kita belajar pendekatan kepada anak-anak sekarang. Cung yang sudah punya cucu. Cung. Oh semuanya. Yang belum punya cucu berarti anaknya masih muda. Masih dong. Cicit masih kecil. Nah, anak sekarang gak bisa dengan begini-begini. Artinya apa? Harus ada ilmu. Ilmu secara dasar. Surga, neraka, rukun Islam, rukun iman itu harus dipelajari sama kita. Tambahannya ilmu mendekati anak di zaman now. Ini ibu yang anaknya masih kecil-kecil. Anaknya datang, mama, aku baru dibagi rapot. Ada merahnya. Anak sekarang ada merahnya aja senyum ibu. Benar nggak Bu? Dulu kita kalau rapot ada merahnya satu aja nggak bisa tidur ya Bu. Takut sama orang tua. Mama, ini ada merahnya gitu. Anak sekarang, mama, aku ada merahnya 3 masih banyak.
anaknya ketawa-ketawa bawa rapot ada merahnya 3. Kata tuh, kamu, kata mama apa? Kamu mah memang bodoh mirip si bapak. Dan mama mah dulu gak pernah ada merahnya, mama teh bintang kelas tahu. Itu kata anaknya, oh jadi si bapak teh bodoh ya dia. Siapa yang ngajarin anak untuk benci ke bapaknya? Ada seorang, ya berarti apa yang kita katakan itu ada di Quran. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Jadi kalau kita ingin melahirkan anak-anak yang kuat, maka didiklah anak-anak kita. Jangan tinggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah iman, lemah harta, dan berbicaralah dengan kata-kata yang baik. Bu, kalau ada anak datang nih yang kecil-kecil, nanti lu banyak pulang dari sini bu. Anak kecil baru SD kelas 2 bawa rapot ada merah. Mama, aku ada merahnya nih rapot. Bu nggak usah dibanding-banding, kemudian nggak usah anak dimarahi bu. Ibu terima, dilihat rapot mana yang merah. Ibu nggak usah merah. Oh, ada yang merah. Pelajaran apa? Pelajaran matematika. Berarti kesempatan kamu nanti belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Nanti mama jurusannya matematika dulu, diajarin sama mama. Si mama paling ngajarinnya juga salah gitu. Ibu jangan langsung marah lagi. Nggak percaya sama mama. Duel itu ibu. Bu, kalau ada anak seperti itu, jangan dibuat anak tidak mau bicara sama kita. Bu, ibu, anak datang, mama, aku sudah punya pacar sekarang. Padahal masih SMA. Ibu, pas anak ibu datang, anak SMA, apa? Punya pacar? Nanti kamu hamil di luar nikah. Boleh nggak bu kayak gitu? Negatif namanya. Makanya ini bu, 1, banyak tobat. 2, harus ada ilmu. Yang ketiga, butuh kesabaran. Sabar itu bukan membiarkan anak salah, tapi sabar mengendalikan emosi ketika kita berhadapan dengan anak yang belum baik. Siap bu? Ibu jadi mendidik anak itu, kita sebagai ibu jangan terlalu lembek, jangan juga terlalu kasar. Namanya bijak. Mudah nggak bu? Tak mudah. Itu ada ibu-ibu ya bu ya. Dia kan terlalu los, anaknya mau berangkat wisata, nggak pernah ngecek itu ibunya teh. Udah sampai mana enggak? Mau pulang jam berapa nggak ditanya. Udah gitu gimana pengalamannya? Itu baik nggak jadi ibu bu? Itu namanya cuek bebek. Bu, anak ini udah remaja, mau sholat mau enggak terserah, itu kebebasan dia, itu mah ala barat. Dia mau bisa ngaji atau tidak terserah, mau malam minggu pacaran nggak pulang-pulang terserah. Baik tidak bu? Tidak. Di akhirat akan ditanya. Tapi ibu terlalu kencang juga tidak boleh. Ada seorang anak pergi wisata mau berangkat, nah naik bisnya kursinya nomor berapa? Kata anaknya teh nomor 3. Baru geng duduk. Nah sudah berapa meter perjalanan bis? Udah itu belum juga nyampe, baru mau istirahat anak. Nah jangan lupa istirahat. Oh disuruh istirahat tapi di WA. Itu pas datang sudah makan siang belum? Makannya sama apa? Itu sampai anaknya, aku
kenapa sih punya ibu terlalu? Bu, itu terlalu, Bu. Itu namanya terlalu apa ya? Lebay. Proporsional. Kadang lembut, kadang tegas. Bukan lemah, bukan kasar, tapi ada lembut, ada tegas. Teorinya gampang, tapi harus praktek. Ibu lembut, tegas, kalau hati ibunya memang sembuh. Apa Bu? Bu? Kalau ibu hatinya sakit nggak akan bisa bijak. Ibu, anak ibu nggak salah, nggak apa. Ibu lagi kesal sama suami. Anaknya usianya 4 tahun. Ibu marah ke suami nggak bisa. Yang ada anak. Yang digebukin siapa? Anak. Yang diajak curhat siapa? Anak. Kata anakku si mama teh curhat sama aku. Aku mah masih main beklat gitu. Pas ngamuk anakku. Marah kayak itu. Mama teh lagi kesel sama bapak kamu tahu. Bu, bisakah seorang ibu yang hatinya sakit, yang hatinya nggak pernah disembuhkan mendidik anak-anak dengan bijak, bisakah? Tak bisa. Berdakwah nggak bisa, ngajarin anak nggak bisa, karena kita berpenyakit. Artinya apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita baru selesai dengan Ramadan ya. Harusnya Ramadan kemarin itu sarana untuk menyembuhkan penyakit hati kita. Sekarang ibu-ibu sedang viral, sedang di mana-mana. Teteh, aku masih sedang trauma. Trauma apa? Trauma pokoknya. Apalagi kalau traumanya banyak ya. Dari suami trauma, dari anak trauma, dari mertua trauma. Wow, 3 kali trauma tuh. Tapi nggak pernah menyembuhkan diri, nggak pernah minta sama Allah supaya sembuh. Itu sakit yang ada pada jiwa kita, menular nanti Bu. Makanya banyak sekarang anak-anak, maaf ya Bu, anak-anak yang tawuran, anak-anak yang kasar. Salah satu penyebabnya adalah pengaruh dari jiwa orang tua yang berpenyakit. Kok ibu pada merenung? Artinya apa? Sebelum kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang, pasti kita harus menyembuhkan dulu ya. Bu, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bu, sekarang merenung pulang ke rumah, istighfar, tanya diri. Jangan-jangan saya menyimpan dendam di hati saya. Ibu, ada kisah seorang anak nyesel dia, nyesel gara-gara apa? Bapaknya, maaf ya, mungkin dikatakan bapaknya ini menyakiti ibunya. Ibunya tuh pendendam. Setiap anaknya ketemu ibunya, kamu pokoknya jangan ketemu bapak kamu. Kamu harus benci sama bapak karena ibunya pendendam. Apa yang terjadi Bu? Bapaknya pindah keluar Jawa. Akhirnya bapaknya sakit, pengen ketemu sama anak. Karena ibunya selalu ngepush dendam kepada bapaknya. Nah, kamu kalau nanti ayah kamu nelpon, jangan diterima telepon. Bapaknya sakit parah, pengen telepon, pengen ketemu sama anaknya, pengen komunikasi. Karena udah tersebut dendam. Apa yang dirasakan ibunya, anaknya pun dendam. Sampai kapanpun ayahku meninggal, aku tidak akan terima telepon. Terus udah telepon nggak bisa, bapaknya sedih, mau minta maaf, namanya manusia ya, ada mungkin namanya dalam keluarga. Meninggal bapaknya, baru anaknya nyesel datang ke rumah saya. Kata, apa yang saya lakukan? Saya baru menyadari betapa buruknya saya karena saya udah dendam sekali sama ayah. Sekarang ayah sudah tidak ada. Beliau minta bicara sama saya nggak mau, karena udah ada dendam saya. Tapi ketika sudah tidak ada, baru ngerasain betapa rindunya saya dengan suara ayah saya. Terus sudah gitu, saya bilang,
saya tidak bisa menyalahkan anaknya. Ini anak dendam kepada ayahnya karena pengaruh ibunya yang dendam. Bu, tak bisa dari seorang ibu mengajarkan dendam kepada anak. Anak jadi durhaka kepada ayahnya diawali dari kedurhakaan ibu. Seorang wanita, seorang ibu, seorang istri, namanya dalam keluarga, akan ada tetangga yang menyakiti, akan ada saudara yang memfitnah, itu namanya hidup. Tapi orang yang mulia bukan malah menyimpan dendam. Hal itu akan merugikan diri, akan merugikan orang-orang di sekeliling. Jadilah wal'afina 'anil nas. Ini penting. Penting itu. Jadi gimana? Jadilah seorang teman, supaya kita bisa menularkan kebaikan kepada orang-orang terdekat. Nah, jadi satu taubat. Yang kedua apa tadi Bu? Ilmu cara mendidik anak. Katakanlah dengan kata-kata yang positif, kata-kata yang baik. Ketika anak berbuat maksiat, jangan direndahkan, jangan dihinakan, rangkullah dengan penuh kasih sayang. Jangan-jangan anak yang berbuat maksiat itu dulunya kurang kasih sayang kita ya. Sambil kita akui jangan-jangan ini kesalahan kita, sambil dirangkul, sambil perbaiki. Nah inilah yang ketiga, berubahlah cara mendidik anak kita. Bu, cara mendidik anak kita seperti tadi. Seorang pendendam, ibu pendendam akan menularkan dendam kepada anak. Seorang ibu yang pemaaf akan menularkan ke anak menjadi pemaaf. Seorang ibu yang rajin untuk menolong orang akan menularkan ke anak menjadi anak yang rajin menolong orang. Jadi kalau dipikir dari sini, mendidik anak sebenarnya bukan mendidik anak semata. Mendidik anak adalah mendidik diri kita. Betul Bu? Betul Bu? Pengen anak kita nanti jadi anak yang kuat menghadapi ujian hidup, kita yang harus kuat. Pengen anak kita rajin menghafal Quran, ya mulai dari kita minimal tilawah Al-Quran. Baik ibu-ibu, itu satu taubat. Surat Ali Imran ayat 133. Yang kedua ilmu. Yang ketiga adalah sabaran, ya, sabaran. Yang keempat jadilah contoh, jadilah contoh. Alhamdulillah. Itu tadi tentang kita punya cita-cita ingin berkumpul di surganya Allah nanti dengan pasangan di dunia, pasangan di akhirat, pasangan yang di dunia, pasangan nanti di akhirat ya dia, dan anak-anak, cucu, orang tua, nenek sampai ke atas. Surat Ar-Ra'd ayat 22 dan 23. Baik ibu, cukup ya kita tanya jawab ya. Oh ada